Selamat datang di Lompatan Komputer Kuantum. Di sini, kita menuju inovasi yang akan menaklukkan dunia. Quantum computing membawa lompatan besar untuk masa depan teknologi. Mari kita jelajahi bersama. Oke, kita langsung mulai aja ya. Halo semuanya dan selamat datang kembali di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal melakukan eksplorasi visual yang benar-benar mendalam soal transisi luar biasa dari komputasi klasik ke komputasi kuantum. Nah, di pembahasan ini, kita nggak cuma sekedar ngomongin konsep atau teori abstraknya aja loh. Saya janji, di akhir sesi nanti, kita bakal lihat langsung setup coding di dunia nyata yang literally bisa Anda jalankan di komputer Anda sendiri. Jadi, siap-siap ya buat mengubah cara pandang Anda tentang kekuatan komputasi. Nah, hari ini kita bakal melakukan semacam perjalanan zoom in. Kita mulai dari fajar baru komputasi kuantum, terus bahas qubit dan misteri superposisi, lanjut ke gimana algoritma Shor mengancam kriptografi, ngelihat lomba perancangan chip kuantum, dan ditutup sama praktek coding dengan Qiskit. Jadi kita benar-benar bergerak dari gambaran makro mekanika kuantum sampai menyempit ke tutorial praktek langsung di komputer Anda. Oke, masuk ke bagian 1, fajar baru komputasi kuantum. Pastinya, untuk paham kemana arah teknologi ini bakal bawa kita harus lihat dulu dari mana sih pergeseran paradigma supermasif ini bermula. Coba lihat ilustrasi ini. Ini benar-benar ngegambarin kalau kita lagi ada di batas baru komputasi. Visual futuristik ini bukan cuma fiksi ilmiah loh. Komputasi kuantum itu secara nyata manfaatin hukum-hukum fisika kuantum yang paling aneh. Hukum yang ngatur partikel subatomik buat memproses data pakai cara yang sama sekali nggak mungkin dilakukan sama komputer klasik yang ada di meja kerja Anda sekarang. Kalau kita lihat garis waktunya, ide ini sebenarnya udah ada lumayan lama. Sejak tahun 1980, waktu Paul Benioff ngusulin mesin Turing kuantum. Tapi semuanya baru benar-benar lepas landas waktu Richard Feynman dan Peter Shor ngebuktiin sesuatu yang luar biasa. Feynman nunjukin potensi simulasi kuantum, dan di tahun 1994, Shor ngebuktiin kalau komputer kuantum bisa mencapai masalah matematika yang nggak bakal pernah bisa disentuh sama komputer klasik. Sampai akhirnya, boom! Di tahun 1998, komputer kuantum 2 qubit pertama berhasil diciptakan. Lanjut ke bagian 2, qubit dan misteri superposisi. Siap-siap ya, karena kita bakal masuk ke fisika dasarnya. Dan saya harus kasih peringatan nih, kita bakal ngelanggar semua aturan fundamental dari komputasi klasik yang selama ini kita tahu. Gini, cara paling gampang buat memahami bedanya adalah pakai analogi koin. Bit klasik itu ibarat koin yang tergeletak diam di atas meja. Pilihannya cuma 2, gambar atau angka kan, mewakili 0 atau 1 secara pasti. Tapi kalau qubit, qubit ini ibarat koin saat dia lagi berputar. Selama masih berputar, dia bukan sekedar gambar dan bukan juga angka, tapi kombinasi keduanya di saat yang bersamaan. Masuk akal kan? Fenomena koin berputar yang aneh ini punya nama superposisi kuantum. Secara matematis, karena persamaan Schrödinger itu sifatnya linier, keadaan-keadaan kuantum ini bisa dijumlahkan bareng. Jadi, alih-alih memproses informasi baris demi baris kayak prosesor klasik yang sekuensial, qubit dalam mode superposisi ini memungkinkan komputer kuantum buat memproses informasi dalam jumlah yang gila-gilaan secara serempak. Jadi, poin krusialnya di sini, fisika kuantum itu bukan sekedar eksperimen lab yang seru-seruan aja. Ini bawa kita dari teori yang abstrak ke situasi dunia nyata yang luar biasa mendesak. Masuk ke bagian 3, algoritma Shor mengancam kriptografi. Anda masih ingat Peter Shor dari timeline awal tadi? Nah, terobosannya di tahun 1994 itu adalah algoritma yang dinamain dari namanya sendiri, algoritma Shor. Simpelnya, algoritma ini jago banget buat pecahin masalah faktorisasi angka komposit yang super besar. Buat komputer biasa, nyari faktor prima dari angka raksasa itu bisa makan waktu jutaan tahun. Literal nggak mungkin. Tapi buat komputer kuantum yang kuat, itu cuma butuh hitungan jam atau bahkan menit. Yang pada akhirnya memunculkan satu pertanyaan besar di kepala kita semua. Apakah sistem keamanan digital kita saat ini masih aman? Sayangnya jawabannya cukup menakutkan. Enggak. Dunia digital kita sekarang, mulai dari mobile banking, email, sampai data rahasia negara, itu sangat bergantung sama yang namanya enkripsi RSA. Dan RSA ini bertumbuh pada asumsi bahwa memfaktorkan angka prima besar itu mustahil. Nah, bayangin kalau komputer kuantum skala besar udah jadi, algoritma Shor ini bisa dengan gampang ngehancurin keamanan itu. Makanya sekarang ada semacam perlombaan mendesak di seluruh dunia. Bikin hardware kuantum di satu sisi, dan bikin sistem keamanan baru yang kebal kuantum di sisi lain. Tapi ya, semua teori canggih ini nggak ada artinya kalau kita nggak punya mesin fisiknya kan? Nah, selamat datang di bagian 4 lomba perancangan chip kuantum. Disinilah pertarungan sesungguhnya. Jujur aja, ngebangun otak dari komputer kuantum ini susahnya minta ampun.
Qubit itu sensitif banget. Ada gangguan sedikit aja dari lingkungan sekitarnya, mereka bisa rusak. Makanya mereka butuh suhu yang mendekati nol mutlak. Yap, lebih dingin dari luar angkasa. Jadi tantangannya bukan cuma bikin qubit, tapi skalabilitasnya. Gimana caranya kita bikin ribuan qubit yang stabil? Belum lagi proses manufakturnya yang super kompleks dan mahal, plus efek gangguan rantai pasokan chip global. Ini benar-benar rintangan rekayasa terbesar abad ini. Nah, yang paling menarik dari sini adalah ngelihat gimana raksasa-raksasa teknologi ini pakai pendekatan arsitektur yang beda-beda banget. IBM contohnya, gaspol pakai chip superkonduktor dan ngeluarin Condor yang punya 1121 qubit buat ngatasi masalah skala tadi. Terus ada Microsoft yang milih jalan ninja lewat arsitektur topologi dengan chip Majorana mereka yang dari sananya dirancang biar lebih tahan terhadap error. Intel juga ikutan dengan qubit spin silicon. Semuanya lagi balapan di jalur yang beda tapi menuju satu garis finish yang sama. Dan ngomong-ngomong soal progres, coba dengerin kutupan dari Hartmut Neven, pendiri Google Quantum AI, soal chip Willow mereka. Dia bilang, kinerjanya memberikan kepercayaan bahwa komputasi kuantum terjadi di banyak alam semesta paralel. Coba deh, renungin kalimat itu sebentar. Komputasinya saking kompleksnya, sampai-sampai seolah minjam kekuatan dari realitas yang berdampingan sama alam semesta kita. Gila kan? Oke, kita udah bahas soal alam semesta paralel dan ancaman kiamat kriptografi. Sekarang, mari kita ganti gigi dari teori yang berat ini ke sesuatu yang benar-benar praktis dan bisa Anda lakuin sendiri. Bagian 5, praktik coding dengan Qiskit. Gimana? Anda udah siap buat nyoba langsung hari ini? Mungkin Anda mikir, wah, saya pasti butuh akses ke lab miliaran dolar nih. Hebatnya, nggak sama sekali. Anda bisa nulis dan ngejalanin eksperimen kode kuantum hari ini juga dari komputer Anda sendiri. Dan semua itu jadi mungkin berkat Qiskit. Ini adalah SDK open source dari IBM yang keren banget. Qiskit ngebungkus semua kerumitan hardware kuantum tadi ke dalam bahasa Python yang gampang dipahami. Artinya, selama Anda ngerti dasar-dasar pemrograman, Anda udah bisa mulai ngerakit sirkuit kuantum Anda sendiri. Yuk, kita lihat gimana cara bikin setup lokalnya. Gampang banget, cuma butuh beberapa baris perintah di terminal Anda. Pertama, install Miniconda buat ngatur environment. Terus bikin environment baru, kasih nama aja Qiskit Training. Habis itu install Pipit sama Qiskit SDK-nya yang sekarang versinya sekitar 1.2.4. Jangan lupa install alat plot kemat plotlib biar sirkuit Anda nanti ada visualnya. Nah, langkah terakhir ini yang paling penting. Daftar ke IBM Quantum dan copy token API Anda. Begitu token API IBM itu Anda simpan, disitulah keajaibannya terjadi. Skrip Python sederhana yang ada di VS Code lokal Anda sekarang punya kekuatan magis buat ngirim perintah ke mesin kuantum sungguhan berkekuatan 127 qubit yang lagi duduk manis di dalam lab bersuhu minus di suatu tempat di belahan dunia lain. Anda cuma coding dari kamar tidur dan alam semesta yang mengeksekusinya. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungin. Setelah semua yang kita bahas soal superposisi dan melihat gimana alat canggih ini udah tersedia gratis di depan mata Anda, apakah Anda siap nulis kode yang dieksekusi di berbagai alam semesta paralel? Saya benar-benar nyaranin Anda buat download Qiskit hari ini dan mulai ngoprek sendiri. Teruslah bereksperimen dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.